Halo semuanya, jadi di sini saya akan memaparkan terkait media pembelajaran yang telah saya buat. Di sini saya mengambil materi terkait sistem ekspresi. Sistem ekspresi ini merupakan materi pembelajaran di kelas 8 sekolah menengah pertama. Jadi yang pertama itu media pembelajaran yang saya buat yaitu PowerPoint interaktif. Jadi di PowerPoint interaktif ini akan ada gambar dan tulisan yang dapat bergerak sehingga dapat menarik respon peserta didik. Nah, contohnya seperti ini. Jadi gambar-gambarnya itu ketika masuk ataupun ketika keluar serta tulisan-tulisan ini itu dapat bergerak. Kemudian kita masuk ke fase yang pertama, ada fase define. Jadi fase define ini memaparkan terkait rata-rata peserta didik tersebut kurang memahami materi sistem ekspresi. Misalnya bagaimana cara urin terbentuk ataupun bagaimana cara mengatasi gangguan pada sistem ekspresi. Sehingga dari fase define tersebut akan ada fase idea. Jadi dari pernyataan pada fase define, guru dapat memberikan pemahaman konseptual dan prosedural terkait sistem ekspresi ke peserta didik melalui berbagai cara. Dikarenakan sistem ekspresi ini bersifat abstrak ataupun tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata kita, sehingga menjadi hal tabu bagi peserta didik. Untuk pemahaman konseptual yang bisa diberikan oleh guru yaitu penjelasan materi terkait sistem ekspresi tersebut. Kemudian untuk pemahaman prosedural, guru bisa memberikan siswa atau mengarahkan siswa untuk membuat misalnya alat peraga ataupun proses dari misalnya proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin itu akan ada beberapa step dan beberapa step tersebut dapat dijadikan pemahaman prosedural bagi peserta didik. Kemudian ada fase prototype. Jadi guru dapat memberikan pemahaman terkait sistem ekspresi yang dapat dilakukan dengan pembuatan media pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan unik untuk menarik respon peserta didik. Jadi peserta didiknya itu antusias untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian media pembelajaran tersebut bisa berupa PowerPoint interaktif, games quiz, dan pembuatan alat peraga. Kemudian fase yang terakhir yaitu fase uji prototype. Setelah semua persiapan pembelajaran telah disusun seperti media pembelajaran tadi, guru dapat melakukan uji prototype tersebut ke peserta didik. Yang pertama yang saya ambil yaitu PowerPoint materi. Jadi PowerPoint materi ini bersifat interaktif, nantinya akan dipaparkan saat pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua ada games quiz. Jadi games quiz ini dilakukan di sela-sela pembelajaran. Jadi di saat pembelajaran itu tidak hanya guru menjelaskan terkait materi saja, jadi akan diselingi oleh gamesnya tersebut akan mengarahkan ke pemahaman konseptual peserta didik juga. Kemudian yang ketiga ada alat peraga. Alat peraganya ini merupakan produk akhir dari materi sistem ekspresi. Jadi setelah mereka melakukan pembelajaran terkait materi sistem ekspresi, mereka akan membuat produk akhir berupa alat peraga. Jadi alat peraganya ini akan membuat alat peraga proses pembentukan urin. Kemudian yang terakhir itu ada soal atau asesmen. Jadi pengujian soal ini akan dilakukan untuk mengetahui pemahaman peserta didik di akhir pembelajaran. Apakah mereka sudah memahami materi sistem ekspresi atau belum. Kemudian kita masuk ke capaian pembelajaran. Jadi gurunya juga akan memaparkan terkait capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya sendiri yaitu peserta didik mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tertentu. Karena sistem penyusun tubuh manusia banyak, jadi saya hanya mengambil di materi sistem ekspresinya saja. Kemudian guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama yaitu C1, peserta didik dapat menyebutkan organ sistem ekspresi dengan benar. C2-nya, peserta didik dapat menjelaskan fungsi organ sistem ekspresi dengan benar. Kemudian C4, peserta didik dapat menganalisis gangguan organ sistem ekspresi dengan benar. Dan yang terakhir C5, peserta didik dapat membuat alat peraga sistem ekspresi dengan benar. Kemudian setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, guru bisa menanyakan pertanyaan pemantik ke peserta didik, misalnya apa itu sistem ekspresi. Jadi siswanya itu akan berpikir dan akan menjawab terkait apa itu sistem ekspresi. Kemudian setelah itu gurunya menampilkan terkait apa itu sistem ekspresi. Jadi sistem ekspresi itu adalah sistem dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk membuang zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan ataupun zat-zat yang berbahaya dari dalam tubuh kita. Jadi setelah itu gurunya juga akan menanyakan kembali nih apa saja organ sistem ekspresi. Mungkin peserta didiknya bisa mengidentifikasi dari gambar-gambar ini. Di next slide ini peserta didik membuktikan apakah jawaban dari mereka tadi benar ataupun salah. Jadi di sini sudah dituliskan bahwa ini adalah organ ginjal, ini adalah organ hati, ini adalah organ kulit, dan ini adalah organ paru-paru. Nah, kemudian setelah itu, guru juga memaparkan terkait fungsi dari masing-masing organ sistem ekspresi, yaitu ada 4. Yang pertama ada ginjal berfungsi untuk mengeluarkan urin, yaitu zat sisa metabolisme yang dibentuk di dalam nefron. Guru memaparkan fungsi organ sistem ekspresi, peserta didiknya diminta untuk mencatat apa itu fungsi organ-organ sistem ekspresi supaya mereka bisa mengingat tersebut dan
fungsi-fungsi ini akan berpengaruh ke games quiz. Yang pertama ini, peserta didiknya akan menyeret huruf dengan benar terkait nama organ sistem ekspresi. Nanti peserta didiknya bisa mengetik link ini ataupun mereka men-scan kode barcode ini. Kemudian nanti kita akan mencoba gamesnya. Nah, setelah mereka masuk ke link tersebut atau telah men-scan barcode tersebut, mereka akan mengisi nama mereka. Misalnya kita mengisi ini sudah, kemudian kita klik mulai, kita akan tunggu. Nah, kemudian nanti gurunya mengarahkan untuk mulai atau memencet ini secara bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Kita akan coba mungkin satu. Nah, jadi di sini akan ada waktu seberapa lama peserta didik itu akan mengerjakan satu soalnya. Kemudian di sini itu akan ada skor perolehan jika peserta didik tersebut menjawab dengan benar. Ini akan ada 4 pertanyaan karena di sini saya akan mengambil 4 organ sistem ekspresi. Mungkin kita bisa klik aja, lalu kita klik lagi, klik. Nah, ketika benar, huruf itu akan berwarna biru dan akan mengeluarkan tanda centang. Jadi peserta didik itu menganalisis dari gambar-gambar yang sudah ada di sini. Untuk games yang kedua ini, mereka akan menyusun fungsi-fungsi dari organ sistem ekspresi. Mereka bisa men-scan atau mengetik link tautan yang tersedia di sini. Kemudian ini sama seperti tadi, setelah masuk kita akan mengisi nama, kemudian kita klik mulai. Lalu gurunya akan mengarahkan ke peserta didik untuk mulai mengerjakan ini secara bersama-sama. Kalau benar, nanti akan skornya bertambah. Setelah games tersebut, guru juga memaparkan terkait proses sistem ekskresi. Jadi sudah disebutkan tadi untuk ginjal itu akan menghasilkan urin, kemudian kulit akan menghasilkan keringat, kemudian paru-paru akan menghasilkan karbon dioksida, lalu hati tersebut dapat menghasilkan feses. Kita masuk ke gangguan sistem ekskresi. Jadi untuk gambar yang nomor 1 ini ada gagal ginjal, yang kedua ada biang keringat, yang ketiga ada sirosis hati, dan yang keempat ada bronkitis. Dan gurunya juga akan memaparkan juga terkait cara mengatasi gangguan sistem ekskresi. Setelah itu peserta didik dapat men-scan kode barcode ini. Jadi kode barcode ini berisi bahan bacaan peserta didik, misalnya seperti buku. Kemudian di sini akan ada 2 bahan bacaan yang bisa di-scan oleh peserta didik untuk tambahan mereka terkait materi sistem ekspresi ini. Setelah men-scan itu, peserta didik diarahkan untuk mencipta. Jadi mencipta apa? Jadi mencipta terkait alat peraga, proses pembentukan urin. Di sini sudah dipaparkan terkait alat dan bahan. Kemudian di sini ada gambar alat dan bahan tersebut. Setelah itu, peserta didik dapat melihat contoh alat peraga yang akan mereka buat. Jadi di sini ada proses pembentukan urin. Nih, ini misalnya ini dari botol bekas, kemudian akan ada dari selang, akan ada tulisan-tulisan, dan akan ada selotip yang akan mereka gunakan. Kemudian setelah itu mereka dapat men-scan kode barcode cara pembuatan dari alat peraga ini. Dan setelah selesai mengerjakan, peserta didiknya itu akan presentasi di depan. Jadi presentasinya itu bergantian. Nah, ketika temannya yang tidak presentasi itu, mereka akan memberikan tanggapan terkait media pembelajaran atau alat peraga yang telah dibuat oleh kelompok lain. Setelah mereka melakukan pembuatan alat peraga, mereka akan diuji pemahamannya melalui aplikasi Scratch. Jadi di situ akan ada soal pengetahuan terkait materi sistem ekspresi. Halo, guys. Selamat datang di kuis sistem ekspresi. Ada 5 pertanyaan pada kuis ini. Jika kamu tidak dapat menjawab kuis dengan baik, maka kamu harus mengulang kuis lagi. Sudah dipaparkan oleh gurunya terkait jika tidak bisa mengerjakan dengan kuis dengan baik, mereka akan mengulang. Kemudian kita klik start. Nah, ini akan ada soal nomor 1. Di sini skornya dimulai dari 0. Jadi kita baca dulu soalnya, ini untuk pilihannya. Kemudian kita untuk menjawab, kita klik antara 4 ini. Misalnya kita klik A, kemudian kita ini contohnya aja B. Misalnya kita jawab asal dulu. Kamu harus mengulang kuis. Dia dapat skor 6, artinya dia mengulang kuis. Halo, guys. Selamat datang di kuis sistem ekspresi. Ada 5 pertanyaan pada kuis ini. Jika kamu tidak dapat menjawab kuis dengan baik, maka kamu harus mengulang kuis lagi. Start. Misal dia dapat 80, kita coba. Selamat, kamu berhasil mengerjakan kuis dengan baik. Wow, kamu keren. Jadi ketika dapat 80 ataupun 100, mereka tidak akan mengulang kuis tersebut. Setelah itu, guru juga melampirkan glosarium atau memaparkan terkait glosarium untuk materi sistem ekspresi ini. Gurunya menutup pembelajaran.